Selamat pagi, kembali kita bersemu di streaming GPD Ebenezer Suaru. Mari kita memuliakan dan memuji namanya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Amin. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, haleluya, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya, Kaulah segala, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kau yang terutama buat kami Tuhan. Terang-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Haleluya, selama hidupku. Glory, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jason berdoa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah bisa mengumpulkan kami semua di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengarkan dan tetapi kami bisa melakukannya juga ya Tuhan di dalam keseharian kami ya Tuhan. Dan berkatilah semua orang yang sudah mengikuti streaming ini, berkatilah mereka ya Tuhan. Dan berkatilah yang sudah bergabung di sarana ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berhaleluya, amin. Selamat kita kembali merenungkan kebenaran firman. Haleluya. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pada petang hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama melalui sarana ini dalam ibadah streaming pada sore hari ini yang kami siarkan secara langsung dari GPDI Ebenezer Suwaru. Terima kasih sudah setia mengikuti Facebook page kami, dan kami yakin dan percaya segala hal yang sudah ditaburkan melalui kebenaran firman dari sarana ini tidak akan menguap dengan sia-sia, tetapi pasti tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Dan pada malam hari ini tanpa kami planningkan sebelumnya bahwa kami sekeluarga yang melayani pujian, karena memang saat ini Bapak Yohanes dan istri sedang kurang enak badan, saudara. Jadi ya mungkin ini sudah waktunya ya untuk kami sekeluarga mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Memang hari-hari ini Tuhan sedang minta kesungguhan dari keluarga kami untuk benar-benar melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan
Puji Tuhan, saya pribadi begitu dikuatkan dengan lagu pujian yang sudah kami naikkan. Kami akan percaya dimanapun saudara berada, saudara pun juga menerima berkat rohani daripada Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya tidak akan melanjutkan renungan yang sudah saya sampaikan di beberapa Jumat yang lalu. Jadi dengan tema yang baru, yaitu iman seorang anak. Jadi saudara, saya sudah dapatkan rema tentang hal ini itu sudah sangat lama, saudara. Tetapi memang saya menunggu aba-aba dari Tuhan, kapan waktu yang tepat untuk saya bisa membawakan tentang hal ini, saudara. Memang begitu jarang saya membawa firman Tuhan yang ada sedikit banyak kaitannya dengan berkat Tuhan, ya saudara. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa kita harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas, saudara. Jadi kita berikan porsi yang lebih banyak tentang perkara-perkara yang di atas, tentang berkat-berkat rohani, tentang kerajaan surga, tentang hidup benar, tentang hidup kudus, tentang mengenal Tuhan, dan hal-hal yang semacam itu, saudara, ya, itu sangat-sangat penting, karena cuman itu yang Tuhan pakai takarannya di saat hari akhir nanti. Apakah kita benar-benar tahu dan taat sama kehendak Tuhan? Cuman itu takaran yang dipakai Tuhan untuk melihat apakah kita layak atau tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan pada sore hari ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau Tuhan boleh gerakkan saya untuk membawakan firman tentang hal ini, tapi saya kena percaya Tuhan tahu apa yang terbaik yang sedang dibutuhkan oleh umatnya, saudara. Karena itulah gunanya kita sebagai hamba Tuhan harus selalu peka dan harus selalu taat pada setiap aba-aba yang Tuhan beri tentang apa yang harus kita sampaikan. Karena kita manusia terbatas, nggak ngerti umat Tuhan ini sekarang sedang membutuhkan apa. Tapi hanya Tuhan yang paling tahu. Oleh karena itu saya yakin ini sesuai dengan kebutuhan saudara hari-hari ini. Dan Tuhan ingin menjawabnya dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Yohanes 6. Kita akan menemukan satu perikop yang sama sekali tidak asing, saudara. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi perikop ini tertulis dalam beberapa kitab yang lain dalam Injil, ya saudara. Yaitu dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas. Tetapi saya merasa kan ini saling melengkapi, saudara, ya, dengan cerita yang sama, tetapi keempat-empatnya ini saling melengkapi, saudara. Dan rema yang saya dapatkan itu khususnya hanya terdapat di Yohanes ini, saudara. Makanya kita akan buka di Yohanes, nanti kita akan kutip sebentar di Lukas, tapi kita kembali lagi nanti ke Yohanes. Begitu, saudara, ya. Jadi dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini berisi tentang kejadian di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita akan melihat dari sisi yang lain, saudara, daripada yang biasanya. Di ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid
muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Jadi di sini saudara, begitu banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus ini sanggup untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit, saudara. Dan orang banyak ini juga dengan segala kurius itu apa? Segala kepenasarannya mereka tentang satu sosok Tuhan Yesus ini, saudara. Jadi begitu banyak, 5.000 itu kalau kita bayangkan mungkin Stadion Gajayana itu 5.000 lebih ya. Atau stadion ini Kanjuruhan? Lebih ya. Maksudnya itu 15 ya, berarti sepertiganya itu. Jadi itu stadion kan begitu besar, saudara ya. 5.000 itu kalau cuman setengahnya stadion aja itu udah banyak orangnya. Jadi kita bayangkan ya, segitu banyaknya orang yang ngejar Tuhan Yesus, ngikuti kemana Tuhan Yesus pergi, saudara. Dan di situ Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak ini berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan ini hatinya tergerak, saudara. Di situ dikatakan Tuhan bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Itu Tuhan katakan seperti itu untuk Tuhan ini mau ngetes, saudara. Mau ngetes murid-muridnya, saudara. Ini kalau kita mau ngasih makan mereka, kita bisa beli roti buat mereka ini di mana ya, gitu kan? Sambil lihat-lihat begini, sedang mencari-cari gitu, saudara ya. Tuhan tahu lah di situ di pinggir danau gitu ya, mungkin nggak ada warung atau supermarket atau Indomaret gitu, saudara ya. Tapi Tuhan tetap ngetes murid-muridnya gitu ya. Kalau kita mau kasih makan orang-orang ini, bisa dapatkan di mana ya, seperti itu, saudara. Jadi hati Tuhan ini tergerak dengan begitu banyaknya orang yang mengikut Tuhan. Mungkin mereka sangat kelaparan gitu, saudara ya. Dan saat itu Filipus ya yang menjawab ya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun bisa, paling masing-masing cuma sepotong kecil, itu nggak akan kenyang. Mungkin itu cuma akan jadi snack aja gitu ya, karena begitu banyaknya orang gitu kan, nggak akan mencukupi kalaupun kita bisa beli kan, seperti itu, saudara. Jadi saudara, di sini muncul satu pertanyaan ya di benak saya ya. Waktu saya juga sempat sharingkan ini dengan suami saya. Coba kita bayangkan ya, 5.000 orang. Masa sih dari 5.000 orang ini nggak ada yang bawa bekal? Masuk akal enggak, saudara? Ini 5.000 orang cuman laki-lakinya aja loh ya, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Let's say perempuan separuhnya, lalu separuhnya lagi anak-anak, jadi 10.000 orang, bayangkan. Masa sih dari 10.000 orang ini nggak ada satupun yang bawa bekal gitu ya. Harusnya di saat Tuhan Yesus merasa kasihan melihat semua orang itu kelaparan dan Tuhan bertanya di mana kita bisa beli roti, harusnya banyak dong yang ini saya punya, katakan yang punya cuman separuhnya itu, setidaknya mereka bisa sharing kan. Satu bekal bisa untuk 2 keluarga begitu, atau satu bekal punya 1 orang bisa buat berdua begitu, saudara. Tapi di sini di firman Tuhan tidak ada menyebutkan seperti itu. Mereka saling mengeluarkan bekalnya, lalu mereka memakannya dengan bersama-sama. Tidak ada, saudara. Itu membuat saya bertanya-tanya, ya ampun, di saat Tuhan membutuhkan itu buat mereka loh, padahal ini bukan untuk kepentingan Tuhan loh, buat mereka sendiri loh. Di saat Tuhan melihat-lihat, di mana ya ada roti ya, di mana ya kira-kira ya, nggak ada yang tergerak gitu, saudara. Malahan ini muridnya Tuhan Yesus, pasti kan muridnya Tuhan Yesus juga punya bekal. Kita nggak tahu ya bagaimana manajemen murid Tuhan Yesus ya, siapa yang jadi siapa yang jadi seksi konsumsi, kita nggak ngerti kan. Tapi kan mereka sudah terbiasa dari tempat satu ke tempat yang lain, pastilah ada salah satu yang ditugaskan untuk konsumsinya, mungkin untuk apanya gitu, saudara ya. Dan
itu nggak ada gitu loh dari murid-murid sekalipun. Padahal mereka itu katakan hamba-hamba Tuhan kan. Minimal kalau ini para jemaatnya nggak tergerak, hamba Tuhan ini pengerjanya ini kan minimal harusnya tergerak ya. Ini Tuhan, aku punya roti 1, mungkin Petrus gitu kan. Aku punya ikan 1, minimal lah begitu. Tapi nggak ada yang tergerak, saudara. Di sini dikatakan Tuhan ini di ayat yang ke-5 dikatakan Tuhan Yesus memandang sekelilingnya gitu kan. Melihat orang banyak ini berbondong-bondong, lalu Tuhan tergerak dan Tuhan bertanya siapa yang punya makanan. Nah, tidak ada, saudara, waktu itu. Saat itu belum ada yang tergerak, saudara. Dan selanjutnya, saudara, di ayat yang selanjutnya Tuhan katakan, hal itu ayat yang ke-6 dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan ini sudah punya planning. Tuhan itu tahu Tuhan mau mengerjakan apa. Dan Tuhan juga tahu Tuhan mau menggerakkan siapa untuk dapat mengorbankan makanannya pada waktu itu. Mungkin itu satu-satunya makanan yang tersisa yang dimiliki. Tapi Tuhan tahu, Tuhan akan menggerakkan siapa. Karena di ayat yang ke-6 di sini dikatakan, ia tahu. Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi di saat Tuhan Yesus bertanya, di mana kita bisa membeli roti? Itu cuman ngetes, saudara. Cuman ngetes. Adakah orang yang peduli seperti Tuhan peduli? Ternyata tidak ada, saudara. Jadi bukan Tuhan itu bertanya itu untuk minta, ayo sini kumpulkan makanan kalian. Enggak, saudara. Tuhan tahu planningnya itu mau lakukan apa. Tuhan mau gerakkan siapa. Siapa nantinya yang akan Tuhan pakai untuk memberkati semua orang itu. Tapi Tuhan cuma ngetes, saudara. Tuhan cuma ngetes siapa yang hatinya tergerak seperti hati Tuhan Yesus. Di sini kita lihat, saudara, hati Tuhan itu selalu tergerak kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu, orang-orang yang mungkin sedang kelaparan, orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin bertahun-tahun mereka alami dan ada Tuhan Yesus hadir dan mereka ingin mengalami kesembuhan. Tuhan tahu dan Tuhan bukan cuma tahu, tetapi Tuhan peduli. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan peduli. Amin. Tuhan peduli, amin. Amin, Dian Markus. Haleluya. Semi, amin. Haleluya. Tuhan peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Kadang manusia itu ada yang tahu, oh iya aku tahu dia sedang susah, aku ngerti kok kesusahannya dia seberapa. Tapi apa peduli? Belum tentu. Ya enggak? Ya apa ya? Iya. Itu manusia, saudara. Sekalipun itu orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, di saat-saat tertentu mungkin mereka hanya sebatas tahu dan mengerti, tapi tidak mampu untuk peduli. Tetapi Tuhan Yesus itu tahu, mengerti, dan peduli, saudara. Dia selalu mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di saat dia melihat orang banyak itu berbondong-bondong mencari Tuhan, dia selalu tergerak hatinya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Selalu, saudara. Oleh karena itu saya himbau pada malam hari ini, jangan kita pernah berhenti dan lelah untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan selalu mempedulikan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan segala keterbatasan keadaan kita, Dia tahu, Dia peduli. Dan di sini, saudara, hati Tuhan tergerak. Bahkan orang-orang banyak ini nggak minta makan loh. Meskipun mungkin perut mereka kriuk-kriuk, saudara ya. Karena mereka itu, Tuhan itu menyeberang. Orang-orang ini pakai jalur darat untuk bisa ngejar Tuhan Yesus. Jadi saat Tuhan Yesus ini landing, saudara ya, menepi dari perahu, orang-orang ini sudah sampai gitu loh. Pasti kan mereka cepet-cepet nih, supaya jangan sampai pas Tuhan Yesus sampai mereka belum sampai. Jadi pasti mereka nggak sempet kan untuk mikirin nyari makanan atau apa. Pasti perut mereka semua sedang kelaparan, tapi mereka nggak minta.
Sebelum mereka minta, Tuhan itu sudah peduli. Puji Tuhan. Sebelum kita minta, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu sudah peduli, saudara. Dan di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan itu bukan cuma peduli, tapi Dia tahu dengan cara apa Dia akan menolong kita. Orang-orang yang selalu mencari Dia. Ini sungguh luar biasa tuh, bagaimana kepedulian Tuhan buat kita semua orang-orang yang selalu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di sini kita tahu, saudara ya, bagaimana hati Tuhan. Sebesar apa perhatian dan kasih Tuhan buat kita semua yang selalu mencari Tuhan. Sebelum kita beranjak lebih, saudara, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana hati Tuhan dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34. Ayat yang ke-30, Markus 6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Apakah kita sendirian? Dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lihat, saudara, Tuhan Yesus itu udah begitu lelah, saudara. Pelayanan yang stripping, gak ada hentinya, saudara. Dan di situ Tuhan katakan, ayo kita ke satu tempat yang sunyi, gitu kan. Supaya kita sendirian, sebentar aja, untuk seketika kita beristirahat, begitu saudara ya. Ayo kita istirahat sebentar, kita nyari tempat yang sunyi untuk kita beristirahat. Sebab begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, mereka itu sampai-sampai makan pun mereka tidak sempat. Saking mereka sibuknya melayani orang-orang, saudara, Tuhan Yesus dan murid-murid ini, saudara. Sampai Tuhan katakan, ayo kita pergi ke satu tempat yang sunyi, sebentar aja kita mau seketika untuk beristirahat, gitu ya. Tuhan katakan seketika. Karena makan pun mereka nggak sempat, saudara. Tadi, saudara, di sini keadaannya adalah seperti ini yang bisa kita bayangkan. Saat itu Tuhan Yesus sendiri itu dalam keadaan lapar. Mungkin belum makan dari pagi, gitu, saudara ya. Melayani orang, menyembuhkan orang, berkhotbah, memberitakan tentang firman, tentang kebenaran, tentang kerajaan sorga, tentang banyak hal. Sampai-sampai makan pun gak sempat, saudara. Jadi Tuhan Yesus pun itu dalam keadaan yang gak baik, dalam keadaan yang lapar, saudara, dalam keadaan yang lelah. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, ayat yang ke-34 dikatakan, ketika Ia melihat sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Meskipun keadaannya waktu itu, keadaannya sendiri waktu itu mungkin tidak baik, sangat lelah, sangat lemes mungkin saudara ya, sebagai manusia 100% ya. Mungkin tenaganya mungkin terkuras, saudara, kurang tidur, kurang istirahat. Dan belum makan juga, saudara. Firman Tuhan ini katakan dengan detail ya, belum makan aja gak sempet. Tapi kok ya sempet-sempetnya dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan ini melihat orang banyak, tergerak hatinya itu untuk memikirkan orang-orang itu, saudara. Kadangkala di saat kita melihat orang-orang yang sedang kesusahan, mungkin secara logika kita berpikir, ya wes lah yo, wong keadaanku dewe aja koyok ngene, bener gak, saudara? Seringkali kita berpikir seperti itu. Ya sudahlah, keadaanku aja seperti ini, mau aku mikirin mereka. Tetapi bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Tuhan, saudara. Bagaimanapun keadaan kita harus selalu tergerak melihat kesusahan orang lain, saudara. Amin.
tergerak melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, dan itulah kepedulian Tuhan yang ingin saya tunjukkan pada malam hari ini. Meskipun dia sendiri dalam keadaan yang letih, lesu, lapar, tapi di saat Tuhan Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong, maka tergeraklah hatinya untuk memberi mereka makan, saudara. Inilah saudara hati Tuhan. Dan kita akan beranjak lagi, saudara ya. Kita kembali lagi ke Yohanes 6, saudara ya. Kita sudah sedikit menilik tentang bagaimana hati Tuhan terhadap kita semua, melihat segala kebutuhan kita, keadaan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita. Tuhan sungguh-sungguh peduli, saudara. Kita akan kembali di dalam Yohanes 6, saudara. Di saat Tuhan Yesus tergerak untuk menolong orang banyak ini, saudara ya, orang-orang yang sedang kelaparan ini, saudara ya. Tuhan mencari siapa yang memiliki hati yang sama seperti dia. Tuhan memiliki hati yang peduli, saudara. Tuhan mempedulikan keadaan orang banyak gitu, saudara. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus memandang ke sekeliling dan melihat orang banyak itu, saudara. Dan Tuhan waktu itu sedang mencari hati siapa yang juga tergerak seperti hatinya Tuhan. Hati siapa yang mau digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi orang banyak. Di sini Tuhan sedang mencari, saudara. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Akhirnya, saudara, bukan murid-murid Tuhan yang peduli, bukan satu dari 5.000 orang laki-laki yang peduli, tetapi siapa yang peduli? Seorang anak kecil, saudara. Di sini dengan jelas dikatakan dalam Yohanes ini, saudara, seorang anak kecil, saudara. Di sini ada seorang anak. Nah, di saat saya merenungkan tentang kebenaran firman ini, saudara, ini sudah berlangsung cukup lama, saudara ya. Tuhan ngasih saya pengertian tentang hal ini, saudara. Di situ muncul satu pertanyaan, kenapa? Kenapa malah seorang anak ini yang digerakkan oleh Tuhan? Tuhan bisa menggerakkan salah satu murid. Tuhan bisa menggerakkan salah satu dari 5.000 orang ini. Bisa, saudara. Tapi kenapa malah hati seorang anak ini yang lebih mudah digerakkan oleh Tuhan? Mengapa? Kita akan temukan jawabannya bersama-sama, saudara. Seorang anak kecil nih, umpamanya Jason, ya, contoh, ya kan. Kalau dia itu cuman punya uang, di dompetmu ada uang berapa, J? 20.000. Oh, kaya kamu ya, banyak duitmu ya. Misalnya nih, Mas Hemi minta, J, uangmu 20.000 tak minta ya. Kamu kasih enggak? Nanti kan hari Senin kan? Ya kan? Kamu kasih enggak? Salah ini, saya tanya kepada anak yang pelit ini. Harusnya saya tanya sama Oi ya, tapi dia belum paham bahasa orang besar. Seorang anak itu, saudara ya, orang tuanya aja dihitung pinjem kok. Kayaknya besarnya dia mau jadi bisnismen, dia nggak mau rugi. Seorang anak, saudara, kita kembali ya pada firman. Seorang anak, saudara, kalau
dia cuman punya itu dan itu diminta, kebanyakan pasti dia kasih, saudara. Kenapa? Kenapa? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya, kalau aku butuh, bapakku pasti ngasih lagi. Karena semua keperluan anak itu tanggung jawab orang tuanya, saudara. Bukan tanggung jawab tetangganya, saudara. Tanggung jawab orang tuanya. Itulah anak, saudara. Iya enggak? Jadi kalau dia cuma punya itu, dan itu diminta, ya dikasih aja. Kalau aku butuh nanti pastikan bapakku ngasih lagi. Ini adalah satu pengertian yang buat saya pribadi itu nendangnya cukup kuat, saudara. Dan itu cukup merubah sesuatu dalam hidup saya. Saya yakin ini pengertian dari Tuhan karena berbuah manis. Kalau kita lihat itu dari Tuhan apa enggak, kan tinggal kita lihat buahnya. Kalau itu berbuah manis ya itu dari Tuhan. Kalau itu berbuah enggak baik ya kita menyimpulkan sendiri itu dari mana, pasti bukan dari Tuhan. Dan saya sangat-sangat diberkati, saudara, di saat Tuhan memberikan saya pengertian ini, saudara. Seorang anak itu kalau sesuatu yang dia miliki meskipun yang dia punya cuman itu, dan kalau itu diminta, pasti dia kasih, saudara. Karena seorang anak itu akan berpikir ya, kalau aku butuh, terus nggak ada, ya pasti dikasih lah sama bapakku. Pasti bapakku mencukupi, nggak tahu bapaknya ini harus kerja banting tulang siang malam. Itu urusannya bapaknya. Tapi yang pasti yang dia tahu jamnya makan ada makanan di depannya. Gitu nggak, saudara? Meskipun nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya dia maunya sekolah. Nggak tahu gimana caranya bapaknya bayar uang sekolah, gitu, saudara ya. Kalau di sini kan negeri, saudara ya, di Selaru ya, nggak terlalu mikir uang sekolah. Kalau sebelumnya kami di Surabaya lumayan kerasa, saudara, uang sekolahnya. Nggak mau tahu seorang anak ini, saudara. Dan memang seharusnya mereka nggak perlu tahu-tahu banget memang tentang itu, karena itu tanggung jawabnya orang tua. Yang penting dia butuh makan, dia makan, dia butuh sekolah, dia sekolah. Sepatunya sempit, ya sudah bilang aja, mas sepatuku sempit, mas sepatuku sempit. Itu urusannya orang tuanya untuk memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan. Inilah hati seorang anak, saudara. Di saat Tuhan minta sesuatu, miliki hati ini, saudara. Di saat Tuhan minta itu dari kita, kalaupun hanya itu satu-satunya yang kita punya, kasih aja. Kalau kita butuh, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Karena Tuhan itu Bapak kita yang bertanggung jawab. Dia bukan Bapak yang lari dari tanggung jawabnya, enggak, saudara. Bahkan burung pipit aja Tuhan pelihara. Bunga bakung aja Tuhan hiasi. Apalagi saudara dan saya ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebutuhan kita itu adalah tanggung jawabnya Tuhan sebagai Bapa kita. Cuman pertanyaannya seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang terbatas. Itu yang membatasi Tuhan untuk dapat mencukupkan segala kebutuhan kita. Iya, lek tak kayak nonggok moro Tuhan berkati aku. Iya, engko lek moro tak kayak moro aku kekurangan. Iya. Tapi kita harus benar-benar yakin tuh ini bahwa Tuhan yang minta ya, saudara ya, bukan mau kita sendiri atau kita mau sok-sokan. Kita harus tunggu aba-aba dari Tuhan. Kita pasti tahu kok di mana, kapan Tuhan itu menggerakkan hati kita. Dan seberapa banyak kita pasti tahu, saudara. Kita pasti tahu, saudara. Yang perlu kita lakukan sebagai anak, supaya kita ini bisa jadi sarana untuk memberkati banyak orang. Pertama kita harus peka. Di saat Tuhan itu melihat satu kebutuhan, lalu hati Tuhan tergerak, Tuhan butuh memakai orang lain, saudara. Maka kita butuh peka, kita butuh memiliki hati yang juga peduli seperti hatinya Tuhan. Di saat kita juga peka, saudara, selanjutnya yang kita perlukan yaitu kita harus taat. Amin. Kita harus taat. Di saat Tuhan menggerakkan kita, kita harus taat.
Berapapun itu, kapanpun itu, kalau Tuhan yang minta kasih, saudara. Tuhan mau pakai kita ini loh, manusia, orang yang dulunya berdosa, yang sudah diangkat Tuhan dari lumpur dosa. Mau pakai kita, bayangkan, Tuhan yang besar mau pakai kita. Saudara tahu nggak? Kalau kita nggak mau tuh Tuhan bisa pakai segala cara, saudara. Segala, semua orang yang lain, saudara. Yang rugi siapa? Kita. Yang rugi itu kita sendiri, karena kita nggak jadi dipakai Tuhan, kita nggak jadi salurannya berkatnya Tuhan. Ini nggak cuma bicara soal uang, soal materi, atau soal makanan. Ini juga bicara tentang kepedulian kita di saat kita melihat orang lain. Mereka sedang dalam masalah yang berat. Tuhan tergerak akan hati orang ini, dan Tuhan menggerakkan kita untuk menguatkan orang ini. Mari kita peka dan kita taat, saudara. Kita sampaikan aja apa yang Tuhan taruh di hati kita. Entah orang itu nerima, atau orang itu gengsi, atau orang itu apa. Sampaikan aja, yang penting kita sudah taat sama Tuhan. Kita sampaikan aja apa yang Tuhan taruh di hati kita. Apakah waktu itu tentang jangan menyerah, jangan putus asa, atau tentang iman, atau bahkan tentang dosa yang masih menghalangi orang itu sehingga orang itu tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Bisa aja, saudara. Tuhan bisa gerakan kita dan memakai kita untuk apapun. Kita sampaikan, tapi tentunya saya ingatkan, saudara, kalau betul-betul Tuhan gerakan, kita harus uji itu semuanya, saudara ya. Jangan serta-merta begitu, saudara ya. Kita harus bergerak juga dalam seturut kebenaran firman, saudara. Jadi kita peka dan kita taat, saudara. Mungkin Tuhan gerakkan untuk mendoakan seseorang. Saudara, doa itu besar kuasanya. Di saat Petrus di penjara, apakah Petrus gak bisa doa sendiri? Bisa. Tapi Tuhan gerakkan doa jemaat. Mereka bersatu berdoa tanpa henti dengan bersungguh-sungguh, firman Tuhan katakan. Dan melalui doa dari jemaat ini, Petrus terbebas dari segala belenggu, dilepaskan oleh Tuhan, dan Tuhan mengirimkan malaikatnya membawa Petrus keluar dari dalam penjara melalui doa. Jadi saudara, mungkin kadang-kala tengah malam jam 12, jam 1, tiba-tiba Tuhan gerakkan di hati kita untuk berdoa buat seseorang. Kita nggak tahu, saudara, mungkin orang itu sedang berjuang antara hidup dan mati. Mungkin seseorang itu sedang dikejar-kejar oleh masalah yang begitu menghimpit. Mungkin orang itu sedang hampir bunuh diri. Kita nggak ngerti, saudara, kita nggak ngerti. Tetapi kalau Tuhan gerakkan untuk mendoakan orang itu, mari kita taat. Maka kita akan jadi sarananya Tuhan untuk dapat menolong orang itu, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan kesaksian dari salah satu hamba Tuhan, saudara ya, yang biasanya streaming online, saudara ya. Dia katakan satu malam, dia sudah mau bunuh diri, saudara. Dia sudah putus asa, dia mau bunuh diri, saudara. Dan tiba-tiba di malam itu ada seorang hamba Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan untuk nelpon dia, saudara. Dan hamba Tuhan ini katakan, aku melihat, aku nggak tahu apa yang sedang kamu alami sekarang, tapi aku melihat Tuhan sedang membelai-belai kamu. Bayangkan, sampai dia nih, loh mana, di mana, di mana Tuhan? Ada, aku melihat Tuhan sedang membelai-belai kamu, dia ada di situ. Dan saudara tahu, dia tidak jadi bunuh diri, singkat kata. Akhirnya dia benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Dan dia tidak jadi bunuh diri, bahkan dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan saat ini dia dipakai Tuhan menjadi salah satu hamba Tuhan besar di Indonesia. Melalui satu hamba Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan. Mari saudara, kita ambil bagian ini. Di saat ada umat Tuhan yang berseru membutuhkan pertolongan Tuhan. Umat Tuhan yang selalu mencari Tuhan. Dan hati Tuhan tergerak untuk menolong mereka. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya. Mari miliki hati seperti hatinya Tuhan. Mari kita merelakan diri kita dipakai oleh Tuhan. Mari kita peka terhadap apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kita boleh taat melakukan apapun yang Tuhan mau. Apabila kita seperti anak ini, saudara, mungkin hanya 5 roti dan 2 ikan itu yang ada di tangan kita. Tapi kalau Tuhan yang minta, kasih. Amin.
Kalau Tuhan yang minta, kasih. Kalau nantinya setelah itu kita nggak punya apapun, kita butuh apa-apa, pasti Tuhan itu yang sanggup untuk memberkati kita, saudara. Semenjak saya mendapatkan Rema ini, saudara, saya sangat diberkati. Jadi saya udah nggak mikir lagi, saudara. Saya ini nggak pernah tahu, saudara, uang di ATM saya ini ada berapa. Sampai kadang-kadang suami saya yang ngasih tahu di ATM segini gitu, di dompet segini. Saya nggak pernah tahu. Yang saya mau tahu di saat saya digerakkan oleh Tuhan, saya tanya sama suami saya, ada berapa? Baru saya tanya, saudara, ada berapa? Umpamanya suami saya katakan ya, ada 100.000. Kita kasih ya. Ya, sudah kami kasih. Selanjutnya kalau ada butuh apa-apa ya Tuhan pasti tanggung jawab kan, Tuhan yang minta kok. Amin. Dan kami tidak pernah satu kali pun kekurangan. Tuhan itu mengerjakan rasa tanggung jawabnya itu dengan sungguh-sungguh, nggak asal-asalan. Kalau manusia itu bisa asal-asalan saat harus bertanggung jawab, saudara. Tapi Tuhan itu bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Di saat kita benar-benar taat sama Tuhan, Tuhan pun sungguh-sungguh untuk memenuhi apapun yang kita butuhkan, saudara. Memang kami sudah menjadi kesepakatan, saudara. Kalau salah satu di antara kita itu digerakkan Tuhan, salah satu di antaranya yang lain harus bilang iya, nggak boleh bilang enggak, gitu ya, kesepakatan kita ya. Jadi umpamanya Mas Dodi ini ketemu sama Tuhan A gitu ya, dia digerakkan oleh Tuhan, kasih gitu ya. Kadang-kadang Tuhan ini kan detail ya, kasih segini gitu kan. Kadang-kadang begitu Tuhan itu kan. Tapi kadang-kadang nggak sedetail itu ya, cuman kasih gitu. Terus mamanya dia bilang ke saya, aku mau kasih ya, saya nggak boleh bilang enggak. Itu sudah kesepakatan kami, saudara. Itu artinya Tuhan sedang ngomong sama Mas Dodi, saya harus mendukung dengan ketaatan saya. Nggak boleh pakai logika apa-apa, sudah. Itu kesepakatan kami, saudara. Kalau saya yang digerakkan Tuhan, dia harus bilang iya. Tapi saya tetap tanya, ini ya, dia bilang iya. Pasti iya jawabannya. Meskipun jawabannya pasti iya, tapi selalu tanya, saudara ya. Sebagai itu, saya rasa hal yang bagus untuk suami istri kan seperti itu. Jadi suami istri harus selalu tahu gitu kan. Jangan mau ngasih siapa sembunyi-sembunyi, enggak benar itu, saudara ya. Enggak bagus, itu bisa menimbulkan konflik. Jadi saudara, pernah satu kali, saudara ya, waktu kami ini beribadah di satu gereja ini di Surabaya, ini gereja besar, saudara. Jemaatnya ini sebagian besar itu bos. Jadi orang ini punya pabrik ini, orang ini punya pabrik ini. Jadi bukan cuman ngomong orang ini kerja di Freeport, orang ini kerja di BCA, bukan cuman begitu, saudara. Tapi pabrik gitu ya. Ini sudah gerejanya besar, jemaatnya juga seperti itu modelnya kan, saudara ya. Lalu waktu mau persembahan, Tuhan itu gerakkan saya itu detail, kasih 50.000, coba kasih 50.000 gitu ya. Buat mereka ya mungkin itu kecil ya, buat saya waktu itu yang sebagai karyawan, dan itu kalau nggak salah mungkin yang mendekati akhir bulan mungkin ya. Buat saya waktu itu besar. Dan logika saya mulai memainkan logika saya, tawar-menawar sama Tuhan. Ini udah terjadi lama sekali, saudara, beberapa tahun yang lalu. Lalu saya nawar sama Tuhan, Tuhan ini loh gereja besar. Terus jemaatnya itu loh Tuhan, konglomerat semua. 50.000 saya itu loh nggak berharga buat gereja ini. Paling kecil lah nominalnya dibandingkan dari jemaat yang lain. Saya itu nawar begitu, saudara. Itu aslinya itu bukan seperti itu. Aslinya saya medit aja ya kan. Saya enggak mau taat aja sama Tuhan. Tapi saya pakai logika seperti itu sama Tuhan. Saudara tahu enggak apa yang Tuhan lakukan pada saya? Sudah saya kasih persembahan sesuai yang sudah saya siapkan. Saudara tahu, begitu kami keluar dari gereja itu, saya ini tadinya itu, Jason ini waktu itu masih kecil ya. Terus dia makan sesuatu, bungkusnya karena itu kan nggak boleh buang sampah sembarangan, bungkusnya saya taruh saku. Waktu saya di luar ketemu tong sampah, saudara tahu, saya ngambil yang saya pikir sampah di saku yang salah. Jadi uang 50.000 tadi saya simpen di saku kanan. Bekasnya snack ini saya simpen di saku sebelah kiri. Harusnya kan saya buang dari saku kiri, ini enggak, saudara. Saya ambil dari saku sebelah kanan. Jadi uang 50.000 tadi saya ambil, saya buang ke tempat sampah.
Begitu saya sampai di rumah, saya cari, lu mana ya uangku tadi yang Tuhan suruh kasih persembahan, saya tidak taat tadi. Ternyata saya buang saya di tempat sana tadi. Di situ itu mungkin lucu ya, mungkin itu hal sepele ya, tapi saya nggak pernah lupa pengalaman itu, saudara. Itu yang Tuhan lakukan pada saya, punishment-nya di saat saya nggak taat. Saya yakin itu tidak kebetulan sih Tuhan lakukan. Tuhan mau ngomong sesuatu sama saya. Intinya taat aja, nggak usah pakai logika, pakai apa. Kalau memang itu gereja besar, kebutuhannya pasti ya lebih besar, ya nggak bisa saya pakai logika seperti itu. Dan Tuhan juga nggak melihat nominal itu, Tuhan cuman mau melihat ketaatan saya. Pernah satu kali teman kantor saya itu berkata begini, aku itu loh Mbak dikasih tahu masku ya, dia itu buat hidup aja pas-pasan, tapi dia tuh selalu rajin perpuluhan. Saya enggak mau khotbah tentang perpuluhan sih, saya cuman mau khotbah tentang ketaatan, saudara ya. Padahal loh gajinya cuma segini, dipotong segini, sudah ini sisanya ini, padahal gajinya itu kurang loh Mbak. Tapi dia tuh bilang ke saya, yang ini buat ya perpuluhan, kok kolektor ya, perpuluhan, dan dia juga sudah siapkan kolektor. Ya, dan kolektornya itu setiap minggu 100.000, bayangkan. Kalau nggak salah itu gajinya itu 1,5 juta. Nah 1,5 juta dipotong perpuluhan kan 150.000, kolektor sebulan kan 4 kali 400.000, 550.000, sisanya 950.000 untuk hidup. Bayangkan, saudara bisa nggak menjalani itu? Punya gaji 1,5 juta, persembahannya 100.000 tiap minggu. Bisa nggak kita menjalani itu? Mungkin kalau gaji kita 20 juta mungkin bisa ya. Tapi ini gajinya 1,5 juta. Atau 1 juta berapa gitu, 1.300.000 atau berapa gitu. Terus dia katakan begini, terus kenapa, aku bilang sama masku, kenapa kamu lakukan itu, nanti kurang gimana? Kakaknya katakan apa? Korban itu artinya kita memberi sampai kita ini merasa ada yang sakit di hati kita, itu baru namanya korban. Di situ saya itu semacam diingatkan sama Tuhan, itulah namanya korban. Kalau kita memberi itu sampai kita belum merasa sakit, belum merasa kehilangan, itu kita belum memberi, saudara, sedekah. Kita kalau ngasih sedekah orang kan 500, 1.000, 2.000, apakah kita merasa kehilangan? Aduh 2.000 ku kan enggak ya. Atau aduh 500 kure emane tak kasih no pengamen di jalan, aduh 500 tadi jatuh bisa tak pakai, enggak kan? Kita enggak merasa kehilangan. Seperti itulah kita yang kita lakukan selama ini, saudara. Kita belum benar-benar memberi kepada Tuhan. Mari melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berapapun, apapun, dalam kondisi bagaimanapun, miliki iman seorang anak ini, saudara. Di saat Tuhan minta, kasih aja. Di saat Tuhan minta, kasih aja. Dia Allah yang bertanggung jawab. Di saat Tuhan meminta itu dari kita, maka Tuhan akan melipat gandakannya untuk orang-orang yang kita berkati, saudara. Dan bagaimana dengan kita? Dialah yang bertanggung jawab. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan juga pasti akan mencukupkan. Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan perhitungkan itu semua. Tuhan cuma ngetes. Seperti halnya Tuhan ngetes murid-muridnya, saudara. Tuhan katakan Tuhan itu sudah punya planning. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia tanya kepada murid-murid, kita bisa beli roti di mana ya? Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Tuhan itu cuma ngetes, cuma mencobai mereka. Di saat Tuhan ngetes kita selama ini, berapa kali Tuhan ngetes kita? Banyak lolusnya apa enggak, saudara? Kalau selama ini Tuhan gerakkan hati kita dan kita tidak lolos, stop. Jangan berhenti pada logika kita, enggak cukup, kurang, cuman ini, begini, begitu, begini, begitu. Kalau Tuhan minta kasih, bagaimana dengan kita? Dia Allah yang bertanggung jawab. Kalau kita memang menganggap Tuhan itu bapaknya kita punya iman seperti itu, kita pasti yakin kok. Kalau bapakku tahu aku butuh, tuh bapakku pasti kasih, bapakku pasti cukupkan. Tentunya kita juga harus kerja keras. Dan selanjutnya Tuhan yang akan menyempurnakan, memelihara kita dan keluarga kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan seberapapun
berkat firman yang bisa ditaburkan pada malam hari ini. Biarlah kita merelakan diri kita, memiliki kerinduan yang sama seperti yang Tuhan miliki. Di saat kita melihat orang-orang yang membutuhkan, hati Tuhan tergerak. Dan biarlah kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, yang mau jadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun yang Tuhan minta, kita kasih, kita taat. Haleluya, amin. Berikanku hati seperti hati. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Ku matamu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Amin, haleluya. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang kami terima pada malam hari ini. Daging kami lemah Tuhan, tetapi Tuhan biarlah Roh-Mu yang baik itu yang memperbaharui roh kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan yang mampukan kami untuk taat melakukan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh sanggup percaya bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu dan Engkau sebagai Bapa kami yang baik. Maka kapanpun Tuhan minta sesuatu kepada kami, biarlah Roh-Mu yang baik itu boleh memampukan kami untuk taat, memberikan apapun yang Tuhan minta. Berikan kami kecukupan iman dan kepercayaan kepadamu dengan penuh Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan pasti cukupkan.
Tuhan pasti pelihara. Ampuni kami kalau seringkali Tuhan mau pakai kami, tapi kami tidak taat sehingga gagal Tuhan, kami bisa dipakai oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah firman ini tidak hanya kami dengar sampai di telinga kami dan dalam pikiran kami saja, tidak Tuhan. Tetapi biarlah itu mengubahkan hati kami, sikap hati kami Tuhan. Sikap hati kami yang selama ini tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan jamah dengan kuasa firman-Mu pada malam hari ini. Dan Tuhan mampukan kami. Di saat Tuhan cara berpikir kami Tuhan ubah dengan kuasa firman, maka hidup kami pasti adalah hidup yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami siap berbuah-buah untuk Tuhan. Kami sudah terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada penghujung streaming kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah online kita, dan kami juga berdoa kiranya dimanapun saudara berada, saudara juga diberkati oleh Tuhan, supaya kita semua dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Semuanya adalah dari Tuhan. Dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mungkin di minggu ke depan ini kita tidak akan streaming full seperti biasanya saudara. Di hari-hari tertentu kami akan libur karena kami akan mempersiapkan Natal GPDI Ebenezer Suwaru tanggal 19 Desember. Tetapi kita akan tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah streaming yang lainnya saudara.